Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sampai halaman berapa? Kalau yang di buku antum 83. Tentang apa itu? Apa? Oh, syurut sihhatus shalah bukan. Halaman berapa, Nak? Kan harusnya tersimpan dong. Al-Mawaqit sudah ya? 67. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Salatul Wusta. Mahiyya, apa yang dimaksud dengan salat al-wusta? Salat al-wusta yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Hafidzu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jadi judul itu diambil dari ayat ini. Allah berfirman, "Hafidzu, jagalah, 'alas salawati, salat-salat, was-salatil wusta, dan juga salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian kepada Allah dengan ketundukan dan ketenangan." Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga salat-salat dan juga salat wusta. Sebenarnya kalau Allah mencukupkan dengan salat-salat sudah cukup. Karena salat wusta sudah termasuk di dalam bentuk-bentuk salat tersebut. Ya, karena sudah jamak salawat, jamak muannats salim. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menambah kembali atau mengulang kembali perintah untuk menjaga salat yang disebut dengan nama salatul wusta, menunjukkan pentingnya salat wusta melebihi pentingnya menjaga salat secara umum. Jadi di sini takkid, menegaskan. Itu berarti namanya salat wusta adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Karenanya Ali radhiyallahu an mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hari Ahzab. Kalau dikatakan Yaumul Ahzab artinya adalah pada perang Ahzab. Cuma nyebutnya memang hari, ya. Tapi maksudnya hari Ahzab itu adalah apa? Perang Ahzab. Kapan itu perang Ahzab? Perang, nama lain dari perang Ahzab apa? Perang Khandaq. Ya, nama lain dari perang Ahzab adalah perang Khandaq, yaitu perang parit.
yang mana perang itu terjadi di kota Madinah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi bersabda dan mengatakan, syaghaluna anis salatil wusta. Mereka, musuh-musuh kita ini menyibukkan kita dari salat wusta, salatul asr, yaitu salat asar. Mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah-rumah mereka dan juga kuburan-kuburan mereka dengan api neraka. Hadis ini menerangkan bahwasannya salatul wusta yang ada dalam ayat di atas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala perintahnya untuk menjaganya, yang dimaksud adalah salat apa? Al-asr. Dan ini berarti salat asar itu merupakan salat yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjaganya. Karena mungkin seseorang disibukkan dengan dunia pada waktu siang harinya, kemudian sore harinya keletihan, dia beristirahat pada waktu siang sampai terbenamnya apa? Matahari. Dengan demikian dia setelah melewatkan waktu sholat asar. Padahal sholat itu adalah sholat yang sangat utama untuk dikerjakan. Ya, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Nabi menyebutkan salatul wusta itu adalah salatul asar. Baik, kemudian memang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang, hampir-hampir Nabi itu tidak bisa sholat, hampir-hampir. Pokoknya perangnya dahsyat sekali, sampai mau habis waktu asar. Ya. Padahal waktu asar itu batasnya sampai kapan kemarin? Siapa yang ingat batas waktu sholat asar? Angkat yang tangannya tangan kanan ya. Kapan itu waktunya? Ketika matahari sudah menguning. Ya. Jadi berakhirnya waktu sholat asar itu ketika matahari sudah menguning. Bahasa lainnya adalah apa? Isfar. Nah, kemudian adapun dari isfar sampai maghrib atau terbenamnya matahari, maka itu adalah waktu yang disebut dengan waktu dharurah. Yang boleh mengerjakan sholat pada waktu dharurah adalah orang-orang yang zawil a'dzar, memiliki apa? Udzur. Seperti orang yang sakit, ya, kemudian orang yang tertidur, tapi bukan sengaja tidur ya. Jadi dia memang saking capeknya, dia tidak niat tidur, ketiduran dan yang lainnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, istihbab taqdimud dhuhur fi awalil waqt fi ghairi syiddatil har. Ini masih ada kaitannya dengan mawaqit, ya, masih ada kaitannya dengan waktu-waktu salat. Apa itu sunnahnya mempercepat waktu zuhur di awal waktunya, ya, maksudnya mempercepat pelaksanaan salat zuhur di awal waktunya pada saat tidak panas yang terik, begitu. Ya. Berarti kalau panas yang terik, sunnahnya tidak dilakukan di awal waktunya. Cuma ini di kalangan kaum muslimin belum banyak terkenal. Ya, salat yang seperti ini belum banyak yang mengerti dan mengetahui hukumnya. Kebanyakan di antara kaum muslimin baru tahu namanya salat itu ya pada waktunya. Mau salat zuhur, mau salat asar, mau salat maghrib, mau salat isya, ya pada waktunya. Ternyata tidak demikian. Sunnahnya salat zuhur pada waktu panas yang terik itu adalah justru diakhirkan sampai menjelang asar. Ini malah apa? Sunnahnya. Jadi kalau dikerjakan pada waktu itu lebih utama daripada kalau dikerjakan pada saat terik matahari. Nah, dalilnya apa? Hadis dari Jabir ibn Samurah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra idza dahadhatis syams. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat duhur kalau matahari itu sudah mulai, ya. Nah, kita lihat terangannya apa itu di bawah. Dahadhatis syams ay
zalat wa malat an wasatis sama ilal maghrib. Maksudnya sudah mulai condong ke arah barat lebih daripada ketika masuk waktu zuhur. Ya, condong ke arah barat lebih dari waktu apa? Zuhur. Artinya ya sudah menjelang mau asar, ya. Ketika matahari sudah mulai dingin. Nah, ini panjenengan kalau yang bekerjaannya adalah di luar ruangan pasti tahu ini kapan jamnya. Ya, kalau saya biasa hari Ahad itu memanah berkuda di Prambanan, itu kita berlatih ketika sudah mulai setengah 12 sudah panas sekali. Kita beristirahat, sholat, makan dan yang lainnya, mulai kembali sekitar jam setengah 2, jam 2. Ya, sudah setelah jam 2 itu waktunya sudah enak gitu. Kita udah nggak kena teriknya matahari. Ya, minimal setengah 2 lah kalau pengen paling cepatnya. Tapi itu hanya pada saat apa? Matahari sangat terik. Dan itu sebaiknya disepakati oleh kaum muslimin. Jadi ketika masjid itu mengadakan sholat berjamaah, hendaknya kaum muslimin itu diberikan pengetahuan terlebih dahulu. Ya, bahwasannya kalau matahari terik, maka pelaksanaan sholat akan dikerjakan setelah apa? Setelah jam 2 umpamanya. Atau setengah 2 begitu. Nah, sehingga jamaah ini tidak bingung, loh kok nggak ada orang di masjid, ya? Karena mungkin sudah dijelaskan bahwasannya kalau matahari terik, pelaksanaan sholat itu diakhirkan sampai matahari ketika sudah sangat apa? Condong. Tadi ada yang terlewat belum? Ya. Kemudian istihbab al-ibrad. Istihbab taqdim adz-zuhur. Tadi kan maaf saya ulang ya. Jadi di sini ada apa namanya? Saya tercampur tadi ya. Jadi tadi sunnahnya kalau melaksanakan sholat zuhur itu dikerjakan pada awal waktunya. Betul ya? Kemudian saya tadi katakan bahwa kecuali apabila panas yang terik, maka baru dikerjakan ya pada menjelang waktu asar, dan itu yang disebut dengan nama ibrod, ya, berdingin-dingin, dan itu adalah pembahasan yang berikutnya. Sehingga hadis yang pertama tadi justru menunjukkan bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat zuhur pada saat zawal tepat, ya, pada saat setelah apa? Zawal tepat. Ya. Adapun hadis yang berikutnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ishtaddal harru fa'abridu bis shalah." Inilah yang menunjukkan bahwa sunnahnya ketika matahari terik diakhirkan salat itu sampai apa? Sampai matahari sudah mulai dingin, ya. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Karena panasnya teriknya siang matahari itu adalah dari hembusan neraka apa? Jahannam. Ya. Fa'abridu bis shalah, maka berdingin-dinginlah kamu mengerjakan salat zuhur. Nah, di sini mungkin kalau ada pengumuman dari pemerintah lewat Twitter, ya, atau Instagram bahwasannya 10 hari ke depan ini adalah terik-teriknya matahari. Nah, disepakati oleh jamaah. Berarti 10 hari ke depan qomatnya pada saat apa? Azannya tetap, ya. Qomatnya pada saat qomatnya pada saat apa? Qomatnya pada saat sudah apa? Dingin. Ya, mafhum ini? Baik. Kemudian istihbabut takbir bil asr. Tabkir. Nah, bukan takbir, tabkir. Ini beda, takbir dengan tabkir udah beda. Dari bakara artinya adalah berpagi-pagi, ya, bersegera. Nah, kalau waktu asar kan bersegera. Istihbab sunnahnya menyegerakan salat asar. Sebelum kita bahas masalah ini, perlu kita jelaskan dulu bahwa sunnahnya setiap salat itu dilaksanakan pada awal waktunya. Ini hukum asalnya. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ayul amali afdal ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal?
Maka Nabi SAW menjawab, as-salatu fi waktiha. Salat tepat pada waktunya. Ini secara apa? Umum. Berarti salat subuh utamanya adalah di awal waktunya. Berarti salat duhur utamanya adalah di awal waktunya. Salat asar utamanya adalah dilakukan di awal waktunya. Salat maghrib utamanya adalah di awal waktunya. Salat isya utamanya adalah di awal waktunya. Kecuali. Nah, di sini ada dikecualikan. Dua yang dikecualikan. Yang pertama tadi sudah kita bahas. Salat duhur pada saat matahari apa? Terik. Kemudian yang kedua adalah salat isya. Ya. Sampai sepertiga malam yang pertama. Nah, salat isya nanti akan kita lihat ya di sini ya insyaallah. Nah, bagaimana dengan salat asar? Ternyata salat asar juga diperintahkan oleh Nabi untuk mempercepat pengerjaannya. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asra wasyamsa murtafi'ah hayyah. Nabi itu melaksanakan salat asar ketika matahari itu masih tinggi. Ya, masih tinggi. Bayangan sama dengan bendanya. Ya. Fayadhhabu adh-dhahibu ilal awali. Maka seorang yang pergi ini kembali ke daerah di Madinah namanya Awali yang sekarang sekarang ini banyak ditinggali oleh waktu itu ya, banyak merupakan tempat tinggalnya orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi ya, kalau sekarang ditempati orang-orang Syiah ya, daerah Awali ini. Fayatil Awali, maka orang ini kembali ke Awali, ke tempatnya Awali ini, daerah Awali di kota Madinah ini. Wasyamsu murtafi'ah, matahari itu masih tinggi. Berarti Nabi melaksanakan salat asar masih apa? Di awal waktunya. Ya. Kemudian itsmu manfaatatuhu salatul asr. Nih dosanya orang yang kelewatan mengerjakan salat asar. Bangun ya, tidur pada waktu zuhur, bangun ketika apa? Azan maghrib. Ini penting sekali. Ya. Ini dosanya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, alladzi tafuthu salatal asr, yang kelewatan, allati tafuthu salatal asr ka'annama wutira ahluhu wa maluh, seakan-akan ya dia kehilangan seluruh maluhu wa ahluhu, hartanya dan keluarganya. Naqasa, berkurang ya, bukan kehilangan, artinya berkurang hartanya dan keluarganya. Subhanallah. Ya, ada di antara kita yang mau kehilangan duitnya, berkurang duitnya. Kan nggak ada yang mau. Ada yang mau berkurang anggota keluarganya? Pasti tidak ada. Ya. Kita pengennya selalu bersama keluarga dan keluarga itu abadi bersama kita, pengennya ya. Kemudian harta kita juga tidak hilang. Tetapi terkadang hilang itu terjadi. Contoh dompetnya jatuh, ya, uangnya hilang, apalagi KTM ya, kartu tanda mahasiswa hilang, SIM, waduh banyak sekali ya, ATM hilang semua, harus ngurus-ngurus ke sana kemari. Ya, mungkin hilangnya nggak seberapa, tapi ngurusnya itu yang susah. Orang yang kehilangan salat asar, artinya dia tidak sempat melaksanakan salat asar itu, harusnya merasa rugi karena dia seakan-akan kehilangan harta dan apa? Keluarga. Ya. An Buraidah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, dari Buraidah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatal asr faqad habita amaluhu. Orang yang meninggalkan salat asar itu maka sudah apa? Amalnya itu terbatalkan atau hangus begitu ya Allah. Ya, hancur amalnya itu. Sallallahu afiyah ya. Karenanya jangan sampai kita ini meninggalkan salat asar, apalagi salat asar tadi sudah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, hafizu 'ala salawati was salatil wusta.
Dan Nabi menerangkan bahwa salatul wusta adalah salatul asar. Maka inilah akibat orang yang meninggalkan salat asar, dia mendapatkan dosa yang begitu besar sampai diibaratkan seperti kehilangan ahli keluarganya ataupun kehilangan hartanya, ya, atau bahkan hancur amalnya. Waliyadzubillah. Semoga kita terhindar darinya. Itsmu man akharaha ilal isfirar. Hukum orang yang mengakhir-akhirkan nih salat asar sampai menguning. Ini udah menguning belum nih? Coba lihat tuh. Cahaya sama nggak ini? Lampu yang ini dengan itu sama nggak kuningnya? Hah? Sama yang ini atau yang ini? Coba kuningnya. Berarti sudah kuning belum ini? Jam berapa ini? 4:30 loh. 4:30 sudah menguning, ya. Berarti kapan waktu sholat asar? Ya, cuma sampai ke sekitar 4:30. Kalau bisa mengerjakan sholat asar itu sebelum 4:30. Ya. Bahkan tadi Nabi membiasakan sholat asar itu di awal waktunya. Karena waktunya sempit sekali, jam 3 sampai jam 4:30, umpamanya begitu ya. Baik, dari Anas radhiyallahu anhu, sami Rasulullah SAW yaqul, tilka sholatul munafik. Nabi bersabda, itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Yajlisu yarkubus syams. Dia ini nggak segera sholat, dia cuma duduk-duduk ngobrol sama temennya mungkin sambil lihat-lihat matahari, ya. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, sampai ketika sudah di antara dua tanduk syaitan, baru dia mengerjakan salat qamah fanaqaraha arba'an, maka dia itu salatnya seperti burung yang memakan dengan paruhnya. Ya, nakoro itu begini, ya, notol, seperti orang Jawa bilang notol. Salatnya kayak orang notol, kayak ayam notol jagung, kayak ayam makan jagung. Gimana salatnya? Kenceng banget apa enggak? Kenceng banget, ya, full speed. Kemudian la yadhkurullaha illa qalila. Mereka pun saking cepatnya salatnya itu tidak berzikir kepada Allah di dalam salatnya itu kecuali apa? Sedikit. Dan ini ciri-ciri dari orang munafik. Ini ciri-ciri dari orang munafik. Waliyadzubillah. Karenanya ini peringatan keras bagi kita agar kita tidak mengakhir-akhirkan pelaksanaan salat asar. Ya. Baik, istihbab ta'jilil maghrib wa qarahat ta'khiriha. Sunnahnya mempercepat salat maghrib. Wow, Masya Allah, ini masih panjang nih ya. Sunnahnya mempersegera melaksanakan salat maghrib dan makruhnya mengakhir-akhirkan. Karena waktu maghrib memang sedikit sekali, sebentar sekali, tiba-tiba sudah masuk waktu Isya. Ya. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu ummati bi khairin aw 'alal fitrah ma lam yuakhiru al-maghrib. Sungguh umatku ini masih senantiasa, la tazalu itu menunjukkan senantiasa ya. Bi khairin, baik. Umatku ini masih senantiasa baik, au 'alal fitrah, atau di atas ya, fitrah, selama apa? Selama dia tidak mengakhirkan salat asar, salat maghrib ya. Malam yuakhir al-maghrib, selama dia tidak mengakhirkan salat maghrib. Kemudian hatta tastabikan nujum, sampai bulan bintang-bintang maksudnya, sampai bintang-bintang ini mulai terang ya. Dan bulan-bulan terang itu menunjukkan apa? Sudah gelap. Kalau bintang-bintang sudah mulai terang, berarti menunjukkan malam sudah semakin gelap. Waktu maghrib itu cahaya matahari masih tersisa di langit. Bintang-bintang sudah terlihat belum? Belum. Kenapa bintang-bintang belum terlihat? Karena masih ada sisa-sisa sinar matahari. Tapi ketika sisa sinar matahari sudah mulai hilang, maka bintang-bintang mulai terlihat. Nah, itu sudah mulai mau masuk waktu Isya.
Demikian pula hadis dari Salamah bin Aqwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallil maghrib. Nabi melaksanakan salat maghrib itu idza gharabatis syams, ketika matahari sudah tenggelam. Wa tawarat bil hijab, ya, dan sudah mulai tertutup dengan hijab. Baik, kemudian kita masuk pembahasan yang berikutnya, istihbab ta'khir al-isya ma lam takun masyaqqah. Ini tadi sudah saya singgung sedikit. Sunnahnya mengakhirkan sholat isya. Jadi tadi sunnahnya mengerjakan sholat itu adalah di awal waktunya, kecuali sholat apa dan apa? Sholat zuhur pada saat terik matahari dan sholat isya pada saat tidak ada pada saat. Pokoknya sholat isya itu secara umum lebih utama untuk dikerjakan pada sepertiga awal malam. Ini utamanya. Bahkan sunnah untuk mengakhirkan sholat isya. Taib. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Tamman Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nah, ini sholat isya itu disebut juga zaman dulu itu dengan atamah. Maka fiilnya menjadi i'tamma an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi melaksanakan sholat isya. Meskipun demikian, kata atamah ini tidak disukai oleh Nabi karena Nabi syariat menggantinya dengan nama apa? Isya. Ya, arti atamah itu adalah ketika unta-unta itu kembali ke kandangnya masing-masing. Maka Nabi menggantinya dengan sholat isya. Meskipun demikian dalam hadis ini dalam hadis ini perawi Aisyah masih menggunakan istilah lama dari pelaksanaan sholat isya, yaitu mengatakan i'tamman Nabi SAW. Nabi itu mengerjakan sholat isya, ya, zata lailatin, pada suatu malam, hatta dhahaba amatal lail, sampai hilanglah, ya, sebanyak malam, maksudnya malam udah agak malam gitu loh. Wa hatta nama ahlul masjid, sampai orang-orang di masjid itu sudah pada tidur. Dalam riwayat yang lain, para sahabat itu nunggu Nabi sholat itu sampai apa? Mengangguk-anggukkan kepala mereka, sudah pada ngantuk. Ya. Setelah para sahabat itu ngantuk, barulah Nabi SAW keluar mengerjakan salat. Ya, dan Nabi membaca suratnya pun bukan yang pendek untuk salat isya. Ya. Nah, paling tidak yang wusta. Ya. Kemudian thumma kharaja fa shalla. Bahkan di dalam riwayat yang lain, para sahabat ini sampai memanggil Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, namas sibyan wan nisa." Anak-anak dan juga para wanita sudah apa? Mulai tidur. Kemudian Nabi paham maksudnya karena para sahabat sudah juga ingin nyusul tidur, ya. Maka Nabi SAW baru menuju ke masjid untuk mengerjakan sholat isya. Jadi sunnahnya pelaksanaan sholat isya itu justru diakhirkan. Ya. Nah, di masyarakat kita enggak nih, kalau rapat umpamanya mulainya ba'da maghrib, giliran datang waktu isya, stop. Ya, jangan eman-eman, lanjutkan dulu. Lanjutkan dulu. Karena sunnahnya sholat isya itu justru apa? Diakhirkan. Ya, selama tidak sampai melebihi setengah malam. Kemudian wa hatta nama ahli masjid thumma kharaja fa shalla fa qala innahu la waqtiha. Di sini takkid, ya. Sungguh itulah waktu pelaksanaan salat isya. Laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan siapa? Umatku. Nah, jadi di sini Nabi SAW sengaja tidak memaksa para sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan salat isya itu di akhir waktunya karena khawatir apa? Memberatkan umatnya. Dalam hadis yang lain, laula an asyqa ala ummati, kalau aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum bi ta'khiri salatil isya, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk mengakhirkan salat isya. Baik, kemudian berikutnya karahatan naum qablaha wal hadithu
wa ba'daha li ghairi maslahatin. Makruh hukumnya tidur sebelum salat Isya. Dan juga berbincang-bincang setelah salat Isya tanpa ada kemaslahatan. Jadi di sini seseorang yang mungkin sudah masuk udah maghrib ya, habis sholat maghrib, kemudian Isya sebentar lagi datang, dia nggak mau nunggu sholat Isya, dia pilih apa? Tidur dulu, kemudian mengerjakannya nanti, ya mungkin jam 10 atau jam 9, maka hukum melakukan kebiasaan seperti ini adalah makruh. Hendaknya ditinggalkan, jangan dilakukan. Kenapa? Karena ya kalau nggak bangun, maka dia telah kehilangan apa? Salat Isya-nya. Ya, kalau bangun tiba-tiba sudah jam 1, jam 2, dia sudah kehilangan salat Isya dari waktu yang mukhayyarnya. Istilahnya waktu yang mukhayyar. Mukhayyar itu artinya waktu yang pilihan. Kita boleh memilih waktu mengerjakannya itu. Ya. Kepada waktu apa tadi? Dharurah. Bagi orang-orang yang mempunyai udhur. Padahal kita tidak punya udhur. Dari Abi Barzah, ya, dari Abi Barzah. Telat nggak baterainya? Nggak. Pokoknya kalau pengecasannya telat, ini ada yang lebih kenceng ya. Quadcom. Fast charging. Kemudian saya lanjutkan bahwa Rasulullah SAW kana yakrahun naum. Nabi itu membenci tidur qabla al-isya, sebelum mengerjakan salat isya. Berarti kasusnya kalau Nabi SAW itu udah ngantuk, pasti beliau memilih untuk apa? Salat isya dulu baru tidur. Wal haditsu ba'da. Nabi juga membenci berbincang-bincang setelahnya. Tapi diriwayatkan bahwa Nabi SAW itu pernah berbincang setelah salat isya bersama istrinya, ya, sa'atan. Disebut sa'ah. Kalau di zaman kita sa'ah itu artinya 1 jam. Tapi di sini sifatnya mubham, belum jelas berapa angkanya. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, ya. Karena hanya menyebutkan apa? Sa'ah, begitu. Kemudian dari Anas, nadharna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta kana syatrul lail yablughu. Faja'a fa shalla lana thumma khatabana faqala ala innan nasa qad sallu thumma raqadu wa innakum lan tazalu fi sholati man tadartumus shalah. Nadharna Nabi SAW data lailatin. Pernah kami lihat Nabi SAW pada suatu malam, ya, hatta kana syatrul lail, sampai kira-kira setengah malam, yablughu, ya. Sudah hampir sampai setengah malam, ya, tapi belum sampai setengah malam. Karena memang waktu salat Isya itu batasannya sampai tengah malam. Ini belum setengah malam, hampir tengah malam, ya. Faja'a fa sallalana, maka Nabi pun datang dan salat untuk kita, artinya mengimami kita salat. Tsumma khatabana, kemudian berkhutbah. Ya, seperti biasa Nabi itu kalau ada keperluan Nabi tiba-tiba berdiri di atas mimbar menyampaikan, ya. Faqal, sambil berkata, ala innan nasa qad sallu tsumma raqadu. Ketahuilah bahwasanya manusia itu mereka sudah salat, kemudian mereka apa? Tidur, ya. Wa innakum lam tazalu fis shalah, sedangkan kalian itu masih dalam keadaan shalah, man tadartumus shalah, selama kalian itu menunggu salat. Jadinya Masya Allah ini, para sahabat ini menunggu Nabi SAW keluar untuk mengerjakan salat itu di masjid, tidak di rumah, ya. Jadi nunggu qomatnya di mana? Di masjid, bukan di rumah. Ya. Kalau kebanyakan kita kan biasanya kalau qomat baru berangkat. Nah, ternyata di sini ada keutamaan bagi orang yang menunggu sholat di masjid, yaitu apa? Terhitung sholat selama masih menunggu pelaksanaan sholat itu belum dilaksanakan. Ya, jadi jangan sampai kita menyanyiakan waktu sholat, ya, dengan datang tiba-tiba ke
dapat sudah qomat, sudah dapat 1 rakaat atau bahkan 2 rakaat atau bahkan mungkin cuma tersisa 1 rakaat. Kalau kita bisa di awal sebelum pelaksanaan sholat, kerjakan. Karena selama kita di masjid itu kita terhitung mengerjakan sholat. Sholat apa? Sholat mutlak, sholat apa? Ya, pahalanya ditulis oleh Allah selama kita menunggu sholat. Ya, contoh, habis sholat maghrib, wah, makannya habis isya aja lah sekalian. Antum pilih untuk duduk di masjid, ngaji, menunggu sholat apa? Isya. Nah, dari maghrib sampai isya itu antum terhitung mengerjakan sholat sepanjang waktu itu. Padahal antum baca Quran. Itu baru duduknya ya. Baca Qurannya dapat pahala nggak? Dapat pahala sendiri. Duduknya aja dapat pahala, baca Qurannya dapat pahala sendiri. Masya Allah. Kayaknya ahsan tinggal di masjid ya. Pahala terus tuh. Iya, kalau turun ke bawah. Tapi kalau di atas ya atau di tempat mungkin masjid itu ada tempat tinggalnya di samping-samping ya percuma. Sama saja nggak dapat pahala. Dapat pahalanya kalau kita berada di musola atau tempat sholat itu gitu di masjid. Ya, musola istilahnya adalah tempat sholat. Bukan berarti namanya musola itu musola seperti surau-surau yang ada, bukan. Musola itu kalau dalam bahasa Arab artinya tempat sholat. Nabi pernah mengatakan ketika memerintahkan kepada para huyad, wanita yang haid, kemudian wanita yang sedang dipingit itu untuk tetap berangkat ya menghadiri salat Id. Nabi mengatakan walakin yajtanibna al-musalla, tapi mereka itu menjauhi tempat salat. Maknanya tempat salatnya ya, bukan nama dari sebuah tempat namanya musalla, namanya masjid, bukan. Musalla itu artinya tempat salat. Seperti ini karpet ini, kalau kita gunakan untuk salat maka namanya apa? Ya, musalla. Kemudian sajadah itu juga bisa, sajadah yang sudah digelar ya, itu bisa dikatakan itu musalla karena tempat untuk mengerjakan salat begitu ya. Bukan sajadahnya yang musalla, tapi apanya? Tempat yang sudah disediakan khusus untuk salat itu namanya apa? Musalla. Nah, kemudian sudah tadi fasalna tsumma khatabana faqala sudah mantadhartumus shalah. Istihbab takbir fi subh fi awal waktiha. Nah, untuk salat subuh juga demikian. Disunahkan mengerjakannya di awal waktunya. Ya. Bahkan disunahkan berawal-awal. Kalau salat subuh itu awalnya bagaimana? Salat subuh itu awalnya adalah ghalas. Ya, sedangkan akhirnya adalah isfar. Akhirnya adalah apa? Isfar atau syuruk lah ya, lebih tepatnya syuruk. Enggak, betul isfar. Ya, isfar. Isfar itu sebelum syuruk. Isfar itu sebelum syuruk. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kunna nisaul mu'minat. Sungguh mereka para wanita-wanita mukminah ketika itu yashhadna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr. Mereka ikut menghadiri pelaksanaan salat fajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mutalaffiatin bimurutihinna, yaitu berselimutkan dengan kain mereka. Ya. Al-murud al-aksiyah. Al-aksiyah itu jamak dari kisah, ya, pakaian begitu. Wal ma'na al-mughattayat la yura minhunna syai'. Yang dimaksud ya sesuatu yang menutup seluruh tubuh mereka sehingga tidak terlihat. Ya. Jadi intinya mereka mungkin pakai selimut, mungkin pakai pakaian yang besar yang dililit-lilit begitu. Ya, intinya pokoknya sahabiat ketika itu sholat fajar bersama Nabi dalam pakaian mereka yang tertutup itu. Tsummayat yang qalibna ila buyutihinna. Setelah selesai sholat, mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Yang qalibna, inqalaba, yang qalibu itu artinya berpindah, berbalik. Ya.
kemana? Ke rumah-rumah mereka. Hina yaqdhinas shalah, setelah mereka mengerjakan salat. La ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenal satu dengan yang lainnya minal ghalas, karena masih sangat gelap. Ya, ini kondisi tidak ada PLN, tidak ada lampu penerangan. Adapun hanya di rumah-rumah tertentu. Di zaman Nabi itu nggak semua rumah punya penerangan loh. Ya, padahal penerangan itu bisa dari minyak pun bisa. Teplok, ya. Tahu teplok, lampu teplok. Lampu kapal, lampu badai. Wah, ini kayaknya perlu nih antum. Sekali-sekali camping gitu ya. Ya, supaya tahu lampu badai bagaimana. Lampu badai itu lampu yang kalau kena badai nggak ada masalah gitu. Ya, kena ombak, kena angin, kena ini aman. Ya, kalau teplok itu ya kalau kena angin, apalagi ditiup dari atas itu mati sudah. Ya, yang jelas ini lampu-lampu yang digunakan zaman dulu menggunakan minyak. Ya, bisa minyak goreng, bisa juga minyak tanah dan yang lainnya. Ya, saya nggak tahu antum mengalami apa tidak masa-masa itu. Yang jelas saat ini masih ada. Karena itu memang masih digunakan di di dunia perkempingan. Ya, wah, kan udah ada teknologi, Ustaz, udah ada baterai, sudah ada power bank. Ya, monggo silakan Mas Utang bawa power bank, bisa bertahan berapa lama tuh di dalam hutan. Ya, kalau mau masuk hutan power bank yang ada solarnya. Nah, baru bisa. Itu pun beberapa hutan yang terbuka. Kalau hutan tertutup, ya, kanopinya tinggi-tinggi, cahaya matahari nggak masuk, bagaimana mau ngecas power banknya? Nggak bisa. Ya, satu-satunya cara pengecasan solar itu atau menggunakan sinar itu bisa dengan api. Ya. Cahaya dari api unggun yang dinyalakan itu bisa sedikitlah mengecas. Ya, tapi itu nggak seberapa. Sehingga mau tidak mau mereka tetap harus menggunakan fasilitas-fasilitas yang zaman dulu. Pakai apa tadi? Pakai lampu badai tadi. Ya, minyaknya dari apa? Minyaknya dari apa yang mereka punya di hutan itu. Ya, kalau mereka berburu dapat daging gitu ya, diambil lemaknya bisa dijadikan minyak, ya, diambil lemaknya bisa dijadikan minyak, bisa menyalakan lampu itu juga, ya, itu kehidupan survival. Baik, Ustaz lanjutkan sampai di mana tadi? Para wanita ini kembali ke rumah-rumah mereka, tidak ada yang mengenal satu dengan yang lainnya. Karena apa? Pelaksanaan sholatnya dilaksanakan pada waktu ghalas, ya, masih gelap sekali. Meskipun demikian, ada salah satu hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan asfiru bil fajr, ya, berkuning-kuninglah kalian saat melaksanakan sholat fajar. Itu artinya ya, asfiru bil fajr, berkuning-kuninglah kalian saat melaksanakan sholat fajar, karena itu lebih afdal. Kemudian pendapat itu diambil oleh Hanafiyah, ya, sehingga Hanafiyah itu kalau sholat fajar itu lambat. Nah, kalau antum pakai apps di HP antum, apps-nya bukan apps sholat, jadwal sholat Indonesia ya, jadwal sholat dunia ya, yang internasional. Coba antum setting madhabnya Hanafi, pasti lain sholatnya. Ya, kalau sekarang sholat subuh di tempat kita jam 4 berapa? 4.30. Ya, ini coba saya setting ya. Ini Semarang ya. Saya setting madhabnya. Bisa nggak punya saya di setting madhab? Ya. Kalau saya bisa setting madhabnya, ya pasti akan jadi apa? Sholatnya akan menjadi apa? Menjadi lambat sholat subuhnya. Kenapa kok sholat subuhnya menjadi lambat? Ya, apa jawabannya? Karena menggunakan madhab Hanafi, ya, karena menggunakan madhab Hanafi. Di calculation ini saya menggunakan
Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Pada asar juristik metode. Oh, yang berbeda di sini untuk sholat asar. Kalau Hanafi sedikit berbeda. Ya. Kalau mazhab Hanafi gimana nih untuk sholat asar? Kita lihat nih. Kita coba nih ya. Sholat asar tadi jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3 kan? Nah, kalau Hanafi, ini sholat asarnya jam 15.56. Jam 4. Ya. Demikian pula fajarnya. Saya yakin fajarnya itu sekitar jam 5. Begitu. Biasanya kita jam setengah 5, maka Hanafi biasanya jam 5. Kenapa? Karena mereka bermazhab dengan mazhab apa? Mengakhirkan apa? Bukan mengakhirkan, mengakhirkan sholat sampai menguning itu tadi. Ya. Type calculation. Saya kira cukup ya. Contohnya, intinya kalau antum apps-nya ini internasional, maka antum bisa mencoba ya, beberapa mazhab itu ternyata di dunia ini tuh berbeda-beda atau cara ibadahnya. Makanya kalau antum belajar ya masih di Indonesia ini, ya antum dapatnya ilmu cuma di dalam apa? Tempurung gitu. Belajar di Indonesia sama ustaz Indonesia, nggak pernah ke luar negeri, nggak pernah kemana-mana. Ya sudah, dapatnya ya cuma yang di dalam tempurung itu. Tapi kalau antum belajar dari keluar, ya bukan di Indonesia aja, antum ke Saudi, ke Madinah, kemana begitu, maka antum mendapatkan ilmu yang lebih dari sekedar yang antum dapatkan di daerah antum. Ya, karena kalau antum lihat di kampung-kampung itu, masya Allah, khutbahnya aja masih pakai bahasa Arab. Ya, ya seperti saya, alhamdulillah, saya sedikit-sedikit paham bahasa Arab ketika saya ke Depok, ya di Bogor. Saya ke Bogor, ya khutbahnya pakai bahasa Arab. Saya lihat kanan kiri itu pada tidur semua, gitu. Loh, kok yang melek cuma saya, gitu. Oh, saya baru ingat, ini khutbahnya pakai bahasa Arab ya. Jadi, saya karena sudah sering terbiasanya mendengarkan bahasa Arab, seakan-akan orang ngomong bahasa Arab itu kayak ngomong bahasa Indonesia, gitu ya. Sama bahasa Inggris juga begitu. Saking seringnya saya mendengar pembicaraan orang ngomong pakai bahasa Inggris, orang ngomong pakai bahasa Inggris itu seperti orang ngomong kepada saya pakai bahasa Indonesia. Nah, saya nggak sadar, ya. Ini kok orang pada tidur semua, kenapa? Setelah saya perhatikan, oh iya ya, ini khotibnya ngisi khutbahnya pakai bahasa Arab, ya di kampung. Subhanallah, saya bilang, isinya bagus loh. Tapi coba kalau itu diterjemahkan, luar biasa. Jadi isinya tuh bagus, yang khutbah-khutbah pakai bahasa Arab itu, yang beberapa ini yang saya temukan ya, itu isi khutbahnya bagus. Ya, bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kok kalau khutbahnya yang dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Arab, itu ngalor ngidul isinya. Ya, para dai itu loh. Ya, sering kan antum dengar masjid. Aduh, khutbahnya ini kok ngarang gitu loh kayaknya. Ya, ngomongnya ngalor ngidul, nggak jelas. Syariatnya nggak jelas, dalilnya nggak jelas, ngomongnya ngalor ngidul gitu. Ya. Kalau kita lihat yang pakai bahasa Arab itu, Masya Allah, ternyata dulu buku-buku para ulama dulu itu, kalau seandainya orang yang membacanya itu faham, jangan-jangan yang baca juga nggak faham. Ya, cuma baca aja karena taunya namanya khutbah Jumat itu harus pakai bahasa Arab. Dia belajar untuk membaca, tapi nggak faham. Kalau dia tahu dan faham artinya, Masya Allah, sungguh banyak di antara kaum muslimin yang sudah mendapatkan petunjuk lebih dahulu daripada kita. Ya. Karena mereka menggunakan bahasa Arab itu turun-temurun. Buku itu udah sampai lutuk ya, ya lutuk tuh udah kotor banget gitu ya. Tandanya itu kan sudah bergenerasi-generasi. Ya, ya cuma begitulah. Kama fadil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa ya barang yang tidak tahu apa isi dari barang yang dibawanya itu. Ya, karenanya kita jangan sampai begitu. Kalau kita dibawain buku ini, ya antum pastikan bahwa antum kuasai semua yang ada dalam buku ini. Jangan cuma wah bukunya Masya Allah koleksinya banyak. Oh ini ma'had ilmiah, bukunya Masya Allah Arab semua. Ya, ketika besok 10 tahun ke depan,
Ya, kalau baru setahun 2 tahun belum, 10 tahun ke depan kita lihat ya, apakah antum masih paham apa yang antum koleksi dari buku-buku mahat ilmi atau tidak. Ya, syukur kalau antum semakin mudah ketika baca itu antum, alhamdulillah semakin mudah. Ya, seperti baca bahasa Indonesia. Nah, baik, Ustaz lanjutkan. Mata yakunu mudrikan lil waqt. Ya, kapan seseorang itu belum sampai di situ dulu ya. Ustaz tadi mau menjelaskan apa? Di dalam mazhab Hanafi, mereka mengambil hadis Nabi SAW, asfiru bil fajr. Berkuning-kuninglah kalian dalam melaksanakan salat fajar. Mereka mengambil secara harfi. Jadi kalau belum menguning, belum salat. Padahal menguning itu sudah mendekat ke waktu syuruk ya. Sedangkan jumhur tidak demikian. Jumhur mengatakan bahwa seutama-utamanya sholat subuh itu dilakukan pada waktu ghalas. Adapun sabda Nabi SAW, asfiru bil fajar, ini digabungkan dengan hadis ghalas tadi. Ghalas sudah paham ya? Apa mana ghalas tadi? Gelapnya malam, gelapnya waktu fajar ya. Itu adalah pelaksanaan yang tetap dilaksanakan pada waktu ghalas, tapi berakhir pada waktu isfar. Itu. Pelaksanaan yang dilaksanakan waktu ghalas, bacanya adalah sabat tiwal gitu ya, sehingga selesai sholat subuhnya kapan? Ketika isfar, ketika sudah mulai sedikit menguning lah gitu. Taib. Mata yakunu mudrikan lil waqt. Kapan seseorang itu dikatakan telah mendapati waktu? Artinya kalau seseorang ini mepet waktunya dengan waktu setelahnya. Ya, antum ketiduran pada waktu asar, bangun tiba-tiba sudah menjelang maghrib. Antum wudu terus sholat. Dapat 2 rakaat kemudian azan. Dapat nggak sholat tuh asarnya? Nah, itu yang akan kita bahas. Atau mungkin dapat 1 rakaat. Dapat nggak sholatnya ini? Ya. Dapat nggak waktu asarnya? Nah, itu yang akan kita bahas. Ya, hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka minas subhi rakaatan." Barang siapa yang mendapati 1 rakaat pada waktu sholat subuh, qabla an tatlua asy-syams, tepat sebelum matahari terbit, faqad adrakas subha, maka berarti dia telah mendapati pelaksanaan sholat subuh. Subhanallah, berarti di sini sholat waktu itu didapatkan manakala mendapatkan 1 rakaat. Ya, sehingga mendapatkan 1 rakaat saja, padahal sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Mendapatkan 1 rakaat saja itu sudah terhitung mendapatkan waktu sholat atau mendapatkan sholat itu secara sempurna. Ya, nah. Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadisnya, wa man adraka raka'atan minal asr, barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari waktu salat asar qabla an taghrib asy-syams, sebelum matahari itu tenggelam, faqad adrakal asr, maka dia sudah mendapatkan waktu salat asar. Dan dikiaskan kepadanya ya, salat zuhur, salat maghrib, salat isya. Ya, berdasarkan perkataan beliau, walaysa hadzal hukm khassan bis subhi wal asr. Hukum ini bukanlah khusus untuk salat subuh dan salat asar. Berarti hukum ini berlaku untuk yang lainnya. Bagaimana bisa berlaku kepada yang lainnya? Dengan apa namanya? Qiyas. Dengan apa? Qiyas. Nah, qiyas ini juga termasuk dalil syar'i, ya. Qiyas ini juga merupakan dalil syar'i. Ya. Meskipun demikian, di dalam beberapa kutub para ulama, ada di antara mereka yang mengatakan walaisa fid dini qiyas, tidak ada qiyas di dalam agama. Ya, yang dimaksud di sini adalah tidak ada qiyas yang yang fasid, yang rusak. Berarti di sana ada qiyas yang tidak fasid,
Qiyasun sahih namanya. Qiyas apa? Qiyasun sahih. Seperti kasus ini, ya, seperti kasus ini. Nabi menyebutkan waktu subuh dan waktu asar. Padahal tidak ada beda tuh, waktu subuh, waktu asar, waktu zuhur, waktu maghrib, waktu isya, nggak ada beda. Ketika tidak ada perbedaan, maka yang tidak ada dalilnya itu dikiaskan kepada yang ada dalilnya. Ya. Contoh kias yang lain adalah apa? Adalah khamr. Contoh kias yang lain adalah khamr. Yang namanya khamr itu di zaman Nabi SAW itu adalah yang terbuat dari anggur. Itu khamr. Karena antum jangan kaget bahwa di mazhab Hanafi itu yang haram cuma khamr dari anggur. Selain itu halal. Ya, ini termasuk salah satu kekurangan di dalam mazhab Imam Ahmad, Imam Hanafi, ya, Imam Abu Hanifah. Ya, ini kesalahan beliau dalam ijtihad, tetapi kesalahannya di dalam berijtihad ini maghfur, diampuni karena beliau adalah seorang apa? Mujtahid. Ya. Menurut Hanafiyah, selain khamr yang selain terbuat dari anggur, berarti khamr itu bukanlah apa? Khamr. Ya, asir masuknya begitu mungkin, ya. Asir itu jus. Padahal kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah apa? Khamr. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah didatangkan dengan khamr yang terbuat dari madu dan Nabi mengharamkannya. Ya. Nabi mengharamkannya. Khamr itu namanya bita'. Bita'. Ya. Khamr yang terbuat dari madu. Sumbernya dari mana? Dari Yaman. Karena Yaman ini negeri yang paling banyak menghasilkan madu di dataran Arab, ya. Maka sampai madu pun dijadikan khamr. Gimana sih bikin khamr dari madu? Gampang. Ya, gampang. Gimana caranya? Campur aja sama air gitu. Jadi khamr. Semua makanan yang manis dicampur air, dibiarkan terfermentasi, maka lambat laun akan menjadi khamr. Ya, awalnya namanya nabidh, tape. Tape apa? Tape kurma, bisa. Tape apa lagi? Apalagi yang manis? Tadi legen, ya. Legen, tahu legen? Ya, legen itu cairan air dari kelapa, bukan air kelapa, ya. Jadi bunga kelapa itu dipotong, keluar airnya. Nah, air itu namanya legen. Nira juga begitu, keluar bunganya itu, manggarnya itu dipotong, nanti keluar airnya. Air itu manis banget. Ya, campur air aja, maka akan apa? Akan terjadi fermentasi, dibiarkan akan menjadi khamr. Awalnya namanya nabidh atau apa? Tape, ya. Seperti tape-tape yang dijual itu. Cuma kalau tape-tape yang dijual itu kan dia yang dibuat dari pohon, ya. Ketela pohon direbus, kemudian dikasih gula, kemudian ditaburin ragi sampai terjadi fermentasi. Maka itu juga tape namanya, ya. Coba tape antum blender deh, atau antum tuangin air begitu, biarin. Jadi apa berikutnya? Setelah tape jadi khamr, ya. Diteruskan jadilah yang namanya cuka. Kalau dibiarkan, dilanjutkan tape, dibiarkan jadi khamr, khamr dibiarkan terus, maka setelah tidak lagi ada proses pembusukan lagi, maka hasilnya itu disebut dengan nama apa? Cuka. Ya. Dan di sini hukum nabidh atau tape itu halal, hukum cuka juga halal, yang haram yang di tengah-tengah itu. Subhanallah. Tapenya halal, cukanya halal. Bahkan Nabi pernah mengatakan tentang cuka, ni'mat ta'amu al-khal, maaf, ni'mal idamu khal. Senikmat-nikmatnya lauk itu adalah cuka. Ya, ini lauknya bukan lauk nasi. Kalau nasi pakai cuka ya nggak enak. Antum coba aja kalau nggak percaya. Ya, makan nasi, tuang cuka gitu.
Kalau ada sotonya, nah kuah sotonya jadi enak. Tapi kalau nggak ada kuah sotonya nggak enak. Jadi yang dimaksud nikmat idza mukhal, senikmat-nikmat lauk itu adalah cuka, karena Nabi makanannya apa? Gandum. Ya, roti. Roti itu kalau dicocol cuka apel, cuka apa, baru enak. Kalau nggak percaya coba aja. Ya, dicoba. Ya, coba. Tapi begini, coba dinikmati. Karena orang kita itu menikmati cuka itu cuma kalau makan acar. Ya. Nah, ini coba ketika kita mendengar sabda Nabi SAW, ni'mal idamu khal, senikmat-nikmatnya lauk itu ada cuka. Coba dinikmati. Seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar itu, ya, dulunya tidak suka yang namanya dubba. Apa dubba? Hah? Dubba, bukan gendut. Ya. Dubba itu artinya adalah labu. Kenapa orang yang gendut disebut dubba? Karena perutnya seperti labu. Kok ketawa? Baik, saya lanjutkan. Jadi Ibnu Umar mengatakan, karena Rasulullah SAW yuhibbu dubba wa yatatabba fid dubba. Nabi itu menyukai dubba, dan kalau ada makanan, ya, sayurnya macam-macam, Nabi itu ngejar yang dubbanya. Ngejar apanya? Dubbanya. Ngejar apa? Labunya. Jadi contoh ada labu, kemudian ada apa? Labu itu cocoknya sama apa? Hah? Sayuran. Coba kacang panjang umpamanya, atau buncis, sayur itu loh. Ya, anggaplah lodeh gitu, bikin lodeh. Lodeh isinya apa? Umpamanya ada gori, ada labu. Labu ini antum anggaplah labu siam lah, kalau nggak tahu labu yang kuning itu, kalau nggak pernah masak labu kuning. Ya, kalau biasanya itu yang cocok untuk sayur itu bobor. Sayur bobor tahu? Sayur yang pakai santan itu campurannya apa sama apa? Bayung sama labu. Labunya kadang labu siam, kadang labu kuning. Ya, kalau mau manis labu kuning. Nah, Nabi itu kalau ada sayur seperti itu, Nabi nggak milih yang bayungnya, ya, tapi yang dipilih oleh Nabi apa ya? Dubaknya itu, gitu. Menunjukkan bahwa Nabi SAW itu sangat menyukai dubak. Apa kata Ibnu Umar? Wa kuntu uhibbu dubba wa atatabba fid dubba. Dan setelah kejadian itu, maka aku pun menjadi orang yang menyukai labu, dan aku senantiasa mencari-cari labunya dalam sayuran tersebut, gitu. Ya, dan itu menunjukkan bahwa sunnahnya kita ini mengikuti kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, antum cobalah seumur hidup sekali aja cukup deh. Sama kayak itu loh yang apa namanya biasa mengajarkan kepada kita untuk hidup makan sehat. Tempe pakai madu itu loh. Pernah nyoba belum? Beneran nih makan tempe mentah pakai madu. Pernah nyoba belum? Nah, paling enggak sekali lah seumur hidup gitu ya. Saya sudah pengalaman gitu. Nah, ini coba. Yang ini sunnah nih, bukan hanya sehat. Sunnah itu insya Allah juga sehat. Apa kebiasaan Nabi SAW? Nabi itu menyukai, ya kata Nabi, ni'mal idamu khal, senikmat-nikmatnya lauk itu adalah cuka. Nah, coba antum coba punya roti, cocol dengan cuka, makan. Ya, cukanya yang kualitas dong, jangan cuma cuka yang tukang bakso. Ya, belilah cuka apel. Cuka apel tuh sehat buat kesehatan kita. Ada cuka apel, ada cuka apalagi ya yang berkualitas ya. Cuka anggur juga ada, wine, cuka wine. Wine itu jenis anggur tertentu ya, kecil-kecil anggurnya. Baik. Nah, ini kalau bicara soal wine nanti dikiranya khamr. Enggak ya, wine itu apa namanya? Ya, mana ya? Nanti saya sebut champagne juga dikira ini. Jadi intinya kalau masuk dalam kategori cuka dan memang produksinya produksi untuk cuka, halal. Yang nggak boleh adalah khamr dijadikan cuka. Kalau dari awal pengen buat tape, tapi sudah kebablasan menjadi apa tadi? Khamr.
dilanjutkan sampai jadi cuka juga halal. Yang haram cuma kalau seandainya ada pabrik khamr, ya, sengaja menukar khamrnya menjadi cuka. Nah, itu haram, ya, tidak boleh. Baik, kita lanjutkan. Mata yakunu mudrikan lil waqt, tadi sudah kita sebutkan, pokoknya dapat 1 rakaat aja sudah mendapatkan sholat secara keseluruhan. Itu berarti sebagian dari sholat itu kalau sudah didapatkan seseorang maka dapat keseluruhannya. Ya, kalau seseorang sudah mendapatkan sholat dari sholat itu sebagiannya, maksudnya sebagian itu 1 rakaat minimalnya, maka dapat keseluruhannya. Ya, dapat keseluruhannya. Baik, kemudian ada hadis lain lagi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW qala man adraka raka'atan minas shalah, barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari salat faqad adrakas shalah. Ini umum bentuknya. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari salat, maka berarti sudah mendapatkan salat secara apa? Keseluruhan, ya. Nah, demikian pula seorang salat berjamaah dengan imam, kalau dia mendapatkan 1 rakaat, dan dalam hal ini 1 rakaatnya cukup dimulai dari ruku bersama imam, maka mendapatkan salat jamaah keseluruhannya, gitu, ya. Kemudian qada'ul fawaid, kita masuk pada pembahasan tentang mengqadha salat-salat yang terlewat. Ini masih kaitannya dengan mawaqit juga, waktu juga, ya. Jadi kalau seandainya seseorang itu kelewatan nggak sholat pada waktu asar, ketiduran sampai masuk waktu maghrib, apakah kemudian ya sudahlah begitu saja? Tidak, ternyata kita ini diharuskan untuk apa? Mengqadhanya. Antum kebablasan, belum sholat subuh sampai matahari terbit. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak cukup ya? Ya, apa kewajiban kita? Ya tetap sholat subuh. Kalau tidak ada, ya sholatnya apa? Qadha namanya. Maka di sini judulnya qadha'ul fawaid, mengqadha salat-salat yang terlewat. An Anas radhiyallahu anhu qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man nasiya salatan aw nama anha, barang siapa yang lupa mengerjakan salat, ya, saking sibuknya sampai lupa mengerjakan salat, aw nama anha, atau tertidur darinya, fakafaratuha, maka kafaratnya adalah an yusalliyaha idza dzakaraha. Dia mengerjakan salat itu kalau sudah ingat. Yang lupa kalau sudah ingat. Yang tidur kalau sudah apa? Bangun. Ya, ini kafarahnya. Baik. Meskipun demikian, jangan sampai ini sering terjadi. Kalau sering terjadi menunjukkan bahwa kita itu mufarrid. Ya, kita ini banyak melanggar begitu ya, banyak menganggap enteng ibadah. Baik, kita lanjutkan. Ini saya suruh ngajar sampai kebut gitu soalnya ya. Jadi antum akselerasinya dimintanya tinggi nih, sampai sudah 4:30 ini. Sebentar lagi maghrib ya. Berarti sudah habis waktu kita ya, akhi. Padahal perasaan baru mulai tadi ya. Baik, alhamdulillah. Kalau antum belum capek, syukurlah ya. Karena kalau saya itu mau 2 jam juga kuat gitu ya. Kalau pas kuat, kalau pas capek ya capek. Ya. Cuma saya khawatir memberatkan bagi antum semua. Karenanya ya sudahlah, kita cukupkan sampai sekian dulu ya. Meskipun silabusnya mungkin belum tercapai, nggak apa-apa. Masih ada lain waktu, kita bisa kejar lagi. Ya, besok insya Allah kalau sudah ingat ya bahwa hari apa? Halo, hari apa? Jam berapa? 5:30. 5:30 sudah maghrib. Hari Rabu jam 3:30. Apa saja yang disiapkan? Wifi, pengeras suara, mic, dan lain sebagainya. Ya, kalau semua sudah siap, insya Allah bisa memulai lebih cepat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan online? Ya. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah yang dimaksud dari tertutup dengan hijab dalam hadis Salamah? Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam, ya secara zahirnya begitu saja, sudah tertutup dengan hijab, artinya sudah tenggelam mataharinya begitu. Ya, tidak perlu sampai terlalu dalam-dalam, karena intinya masuk waktu maghrib. Ya. Nah. Pertanyaan selanjutnya,
Bismillah, Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika mengakhirkan sholat isya dijadikan sebagai kebiasaan, misal karena pada saat azan isya kita masih bekerja? Syukron. Nah, boleh mengakhirkan sholat isya selama ada jamaahnya, karena kita diperintahkan untuk sholat berjamaah, kerja, ya. Pekerjaannya bukannya sendirian, kerja tim. Ya, contoh umpamanya bikin sablon, nyablon, gitu kan. Nyablon ini kerja tim, 3-4 orang. Ya, nggak apa-apa mengakhirkan sholat sampai masuk sepertiga atau belum sampai setengah malam. Ya, ini kalau seandainya memang tempatnya itu jauh dari masjid. Nah, kalau seandainya tempat kerjanya itu dekat dengan masjid atau bahkan sampingnya masjid, ya tidak sepatutnya itu dikerjakan. Berhenti, sholat isya, baru lanjut nyablonnya. Ya, Allahumma kalau memang betul-betul nggak bisa ditinggal, ya pekerjaannya memang betul-betul nggak bisa ditinggal. Karena kalau ditinggal berantakan atau rusak atau kebakaran atau apa, itu lain cerita. Ya. Sebab ada itu contoh pabrik gitu ya, pabrik itu kalau mesinnya sudah nyala, itu nggak boleh mati sampai ya, selesai. Sehingga gimana aturan sholatnya? Sholatnya bergantian. Kalau seperti itu, ya sholatnya bergantian. Jangan sampai kok menunggu semuanya selesai baru dijamak antara zuhur, asar, maghrib, isya. Nah ini nggak boleh seperti itu ya. Tetap harus bergantian sholatnya karena mesinnya nyala terus. Ya yang jaga yang gantian begitu. Ya, nah karenanya bekerja dengan orang lain itu memang konsekuensinya besar. Ya, kita harus bisa meyakinkan kepada orang yang kita bekerja kepada mereka ini untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak saudara-saudara kita ini yang bekerja di pabrik-pabrik ini yang banyak meninggalkan sholat karena tidak dapat kesempatan. Bahkan sholat Jumat pun tidak dilaksanakan. Ya. Kalau mereka yang musafir, pekerjaannya seperti di kapal, kan musafir. Musafir ini tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, apalagi di kapal-kapal pesiar, kapal-kapal yang jarak jauh begitu. Ya. Cuma mereka kadang merasa nggak nyaman. Masuk biasa Jumatan kok di kapal nggak Jumatan. Ya. Nah ini tempat ini mungkin pabriknya cuma di samping rumah, tapi tidak diizinkan untuk sholat. Ya, dia bukan musafir sehingga tidak mendapatkan uzur dan dia meninggalkan banyak waktu sholat. Ya itu semestinya segera meninggalkan pekerjaan itu kepada pekerjaan yang mengizinkan untuk melaksanakan sholat. Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Pertanyaan terakhir Ustaz, berhubung sudah sore juga. Dari akhwat, bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya, apakah sama hukum atau pahalanya wanita yang duduk menunggu waktu sholat di rumah dengan laki-laki yang menunggu iqamah di masjid? Jazakumullah khairan. Nah, barakallahu fiik. Jadi saya tidak tahu ya, saya bukan panitia untuk amal ibadah ya. Ya, intinya di sini memang Nabi tidak menyebutkan di masjid. Nabi memang menyebutkan mantadharatis shalah, selama masih menunggu salat. Ya, semoga yang menunggu di masjid salat itu juga tetap mendapatkan pahala, asalkan nunggunya nggak sambil buka sosial media, ya sambil nonton YouTube dan yang lainnya. Ya, nunggunya betul-betul nunggu salat, pakai untuk ibadah, pakai untuk baca Quran. Ya, karena kalau nunggu salat sambil sosial media, ya atau belanja shopping dulu gitu ya. Ya sama dengan nggak nunggu sholat itu ya, dia mengerjakan perbuatan duniawi ya, sehingga tidak masuk dalam kategori menunggu sholat. Ya, semoga masuk dalam kategori itu karena memang tidak ada lafaz yang menunjukkan dari Nabi SAW bahwa mantadharatis sholat selama masih menunggu sholat di masjid, tidak ada. Ya, sehingga kalau secara lafaz masuk secara umum. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.